Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, kita mulai 40 orang turun dari kemarin, setiap minggu turun ya. Nah, ini Pagi, ada Bu. trouble di e-book saya, jadi nanti saya coba share di sini. Kalian bisa buka juga buku paket ya. Sebentar saya ini kan dulu, saya siapkan dulu bukunya. Saya lihatkan PowerPoint, apa istilahnya, PDF-nya dulu. Tapi sama saja ya. Bu, kamera perlu dinyalakan nggak, Bu? Kamera, nah, saya mau shoot nanti, kalau saya bilang saya mau shoot ini nanti kameranya dinyalakan. Nah, untuk Oke, sementara Bu. kalau saya sedang berbicara, kalau sebelum ada pertanyaan nanti tolong dulu di ini, di mute mic-nya ya. Sebentar. Masih bisa saya ya. Saya mulai minggu ini kita akan masuk di materi volume tabung. Minggu kemarin kita sudah masuk di luas permukaan tabung. Nah, ini tidak asing ya. Volume tabung. Volume tabung itu ditemukan bukan dari sananya rumusnya, ya. Karena kita ketahui minggu kemarin, sebelumnya saya share screen di sini, bahwa tabung itu merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga volume tabung tersebut dapat diturunkan dari prisma ya. Tinggal mengganti alasnya saja. Nah, volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi kita hanya mengganti luas alasnya saja. Menggunakan apa luas alasnya? Menggunakan yang namanya volume apa? Alasnya tadi berbentuk apa? Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada, nah di buku paket juga ada di bagian materi ya. Nah, ini seharusnya kalau di e-booknya dia di sini ini ada videonya. Nah, tetapi ini saya coba ya, saya coba share videonya di lewat tayangan di sini. Ini share screen-nya terlihat ya. Saya ganti ya. Sebentar, ini kita langsung ke videonya. Ya, langsung ke videonya. Saya coba di sini. Saya akan coba berbagi di sini, ya. Saya coba bagi video. Sebentar. Videonya terlihat belum ya? Apa harus dibuka di sini ya? Sebentar. Windows. Nah, ini asalnya tabung. Saya coba play di sini. Apakah terlihat? Silahkan disaksikan dulu. Volume tabung. Nah, terlihat sebuah tabung. Tabung ini juga sama halnya seperti mencari volume prisma. Maka volume tabung juga adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka pi r kuadrat kali tinggi. Bagaimana?
Tidak terlalu rumit kan? Nah, walaupun kita agak lambat mulainya. Nah, untuk contoh-contohnya bisa kalian lihat di buku paket itu di bagian materi esensial ya. Ini bisa saya ulang, mau diulang videonya? Ini saya coba share ulang ya. Saya putarkan ulang. Saya ulang. Suaranya terdengar? Volume tabung. Nah, terlihat sebuah tabung di mana tabung ini juga sama halnya seperti mencari volume prisma. Maka volume tabung juga adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka PR kuadrat dikali tinggi. Bagaimana? Perlu diulang? Nah, untuk contohnya, ini nanti saya coba share ulang ini ya, PDF-nya ini saya coba share ulang di materi, karena e-booknya ada mungkin pengaruh jaringan. Nanti yang PDF-nya ini saya coba share di GCR ya, di Google Classroom, nanti saya coba share ini. Nah, ada dua di sini ya, nanti. Ini saya stop dulu yang video. Ya. Jadi materi volume tabung tidak terlalu rumit ya. Ini kalau langsung masuk rumus, tapi apakah hanya dari ini soal-soalnya nanti hanya ditanyakan volumenya saja? Terkadang ada diketahui volumenya, atau diketahui luas alasnya, atau diketahui keliling alasnya, kalian baru bisa mencari volumenya gitu loh. Atau diketahui, ya kalau diketahui keliling alas dan tingginya, berarti kalian harus mencari jari-jarinya dulu gitu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba share-nya di sini. Ini share-nya dalam bentuk terlihat ini. Nah, ini ada dua di sini ya. Ada yang menggunakan diameter, ada yang menggunakan jari-jari. Ini hanya untuk mempermudah saja. Jika dia menggunakan diameter, maka rumusnya menjadi 1/4 VD kuadrat dikalikan tinggi. Kenapa? Karena diameter itu setengah jari-jari itu sama dengan setengah diameter. Nah, ini jari-jarinya diganti setengah diameter. Setengah diameter ini kan R kuadrat. Jadi dia di setengah diameter dikuadratkan, hasilnya 1/4 D kuadrat. Jadi kalau pakai diameter langsung tanpa mau merubah rumusnya pakai jari-jari, bisa juga dengan cara 1/4 PD kuadrat. Jadi ada dua, ini yang langsung pakai diameter. Ini hanya untuk mempermudah, kita tinggal mencari. Ingat pi-nya nanti, pi-nya menyesuaikan, dilihat nanti antara jari-jari atau diameternya mana yang bisa dibagi 7 ya. Nah, di sini ada satu contoh soal ya. Nah, ini masih yang kemarin nih, coba saya carikan yang volume. Banyak contoh di sini ya. Nah, ini yang keempat ini volume tabung, dia lengkap di sini, yang contoh nomor 4. Jadi untuk minggu ini, ya minggu kemarin itu kan khusus luas permukaan ya, jadi ringkasannya saya tidak menuntut kalian dari mana, bisa dari buku paket, dari ini yang saya share, tidak masalah, yang jelas tentang volume tabung. Sumbernya dari mana, itu saya bebaskan, karena materinya bisa didapat di mana saja, yang jelas tentang volume tabung. Dari rumusnya satu contoh cukup, mau 2 contoh silakan, itu untuk bahan pembelajaran kalian. Nah, di sini ada jari-jari alasnya 7, tinggi tabungnya 20, ditentukan langsung tabungnya. Kalau ini kan langsung saja, langsung masuk di rumus yang VR kuadrat T. Nah, ini
Kenapa pakai 22/7? Karena jari-jarinya 7, 7 habis dibagi itu 7. Jadi dia memakai 22/7. Nah, seandainya dia jari-jarinya 10, gunakanlah yang 3,14. Nah, ini dihitung ini angka-angka yang sering dipakai ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau contoh nomor 5 ini diketahui volume, diketahui tinggi, ditanyakan jari-jarinya. Tetapi banyak ada contoh lainnya juga itu nanti, jadi tidak terpatok soal tabung yang dicari cuma volume tabungnya saja, tidak. Terkadang diketahui juga apakah langsung cuma sekedar jari-jari tinggi, diameter tinggi, tidak, bisa diketahui istilahnya keliling alasnya gitu ya. Berarti kita harus mencari jari-jarinya dulu. Pakai apa? Pakai rumus keliling lingkaran. Apa rumusnya kemarin? Bisa VD, bisa 2 PR. Nah, itu yang kita cari nanti. Berarti antara 2. Nanti kalian mau pakai rumus yang VD atau pakai rumus yang 2 PR untuk mencari jari-jarinya, karena yang diketahui keliling. Nah, itu. Jadi nanti tidak mesti begini lengkap. Nah, ada 1-2 soal yang seperti ini. Ada ditanyakan sampai di sini? Halo? Saya stop share-nya. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak perlu lama ini. Tolong dinyalakan kameranya. Jadi untuk materi tidak terpatok di ini, nanti saya karena e-booknya ada permasalahan, mungkin masalah jaringan ya. Karena dia online. Nanti saya coba share ya. Ini share bukunya ya. Ini buku yang tadi saya buka itu. Saya coba share bentuk PDF-nya, tetapi tidak ada videonya. Nanti videonya saya share satu-satu lah di situ ya. Paham? Nah, tapi ini jadi jadi saya tidak membatasi kalian mencatat materi dari mana saja. Yang jelas untuk hari ini kita mempelajari tentang volume tabung. Nah, tadi sudah diturunkan volume tabung tadi berasal dari mana? Ya, dari prisma ya, yang alasnya berbentuk lingkaran. Karena prisma tadi rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi, dan tabung tadi alasnya berbentuk lingkaran, makanya volume tabung itu luas alas kali tinggi, alasnya diganti dengan VR kuadrat. Dari mana VR kuadrat? VR kuadrat adalah luas dari lingkaran. Dari SD, dari kelas 8, kita sudah mempelajari tentang lingkaran. Jadi pelajaran itu terkait. Nah, jadi kalau kalian kelas 7, kelas 8 dari SD-nya cuek bebek, nggak tahu apa-apa, nah agak ribet, padahal sudah pernah dipelajari. Ya. Jadi kalau dasarnya kalian dari SD sudah, ini kan sudah, jadi gampang. Nanti apa bedanya sama SD gitu ya. Kalau di SD paling mana unsur tabung. Nah, kan sudah kita minggu kemarin yang mana unsur tabung. Nah, ini harus mengenal alasnya ini. Nah, nanti ada tabung tanpa tutup. Nah, nanti di ini kan ada dia digabung nanti sama misalkan sama balok. Kenapa? Dari misalkan bak mandinya berbentuk balok ya kan? Terus dia air dalam bak mandi mau dipindahkan ke ember yang berbentuk tabung gitu ya. Berapa ember, atau dia mau mengisi bak mandi tadi, nanti ditanya berapa ember gitu kan. Atau dia punya nanti toples yang besar begitu, mau dibagi ke gelas-gelas yang kecil gitu kan. Nah, berapa gelas kecilnya? Misalkan si Cinatan bikin jus mangga, misalkan kan blendernya muatnya misalkan 1,5 liter, terus supaya ini mau dimasukkannya ke gelas-gelas ya yang berbentuk tabung yang lebih kecil daripada blender tadi. Nah, berapa gelas dapatnya begitu, dengan diketahui gelasnya tadi, pasti diketahui lah ya jari-jari gelasnya berapa, tinggi gelasnya berapa. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk soal yang hot, salah satu bentuk-bentuk soal yang akan muncul di AKM. Kapan kalian akan merasakan AKM? Ya, yang kemarin kan sudah ada beberapa yang pernah ikut
simulasi AKM, tapi kan ini yang 15 orang, tapi itu kelas berapa kemarin? Kelas 8 ya. Nah, kalian tidak merasakan itu. Kapan kalian akan merasakan nanti? Nanti di SMA kelas 11 gitu. Nah, jadi tidak kaget kayak apa bentuk-bentuk soalnya. Jadi kita harus menguasai rumus dasar gitu ya. Jadi dia penerapan. Nah, itu sekarang bagaimana menerapkan yang kalian dapat hari ini tentang volume tabung yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang perempuan, paling ibu rumah tangga saja, saya enggak, ini udah lulus, nanti udah nikah, beres, udah SMP. Ternyata apa? Nah, siapa tahu ini ada contohnya ya. Sekarang bikin kue, tapi kan kita usaha bikin kue harus punya perhitungan juga. Nah, misalkan modal sekian, kuenya sekian, diameter dari cetakan bolunya sekian. Kalau mau dijadikan yang kecil-kecil, adonan sekian dapat loyangnya sama nih. Pernah lihat kan loyang kue berbentuk tabung? Tanpa bolong tengah loh ya. Nah, bisa jadi loyangnya kalau di bolong tengahnya kira-kira ini volume bolunya seberapa gitu ya. Jadi ilmunya kalau sekarang nggak sadar. Nah, ya saya bikin donat kan, saya misalkan cetakannya begitu kan masih ini dibolongin tengahnya gitu kan, berapa yang terbuang untuk tengahnya kan, untuk donatnya kan. Nah, atau nanti siapa tahu kalian kerja di PDAM gitu kan, ngitung debit air gitu kan, berapa, siapa tahu nanti kerja di, ini contohnya satu, saya punya murid kebetulan juga dulu keponakan, awal buka PLTU, PLTU kan. Nah, kalian lewat PLTU ada tabung penyimpan air kan. Itu pas dia lulus awal masuk, Ibu Ana tolong lupa rumus volume tabung sama luas permukaan yang ngapain? Mau ngitung Bu, berapa bahan yang disiapkan untuk buat tabung itu tadi penampung air. Dia menghitung itu berapa istilahnya bahan yang diperlukan untuk membuat itu tadi. Nah, itu kan dia menggunakan luas permukaan tabung kan? Tanpa tutup loh ya, istilahnya. Kan ada alasnya, kelilingnya. Nah, tutupnya itu berbentuk apa? Nah, tutupnya coba kalian lihat di situ berbentuk seperti setengah bola kan? Bukan lurus kan? Nah, ada kalau lurus ya. Bahan tutupannya dihitung berapa materialnya untuk membuat tempat penampungan air di PLTU tadi. Itu murid SMP 1 loh ya. Dia lulusan Teknik Kimia UII Jogja, itu kebetulan dia menghitung material itu. WA saya, Bu Ane saya lupa, kenapa dia enggak, padahal di internet ada ya, tinggal browsing aja, mungkin dia penjelasannya dari mana ke mana tadi, di situ bisa gitu loh. Nah, untuk yang baru masuk Surya ini ada saya share ulang, coba saya share ulang di ini, saya share ulang. Ya, coba saya share ulang di sini. Bentar ya. Ini ada yang baru masuk. Silakan isi daftar hadir yang ada di ini. Karena kalau baru masuk dia enggak bisa lihat yang lama. Bentar saya kopikan. Jadi yang baru bergabung silakan isi daftar hadir karena sebentar lagi saya tutup meetingnya. Jadi kalau ini, jadi kegunaannya, jadi kalau sekarang belajar buat apa sih gitu ya. Nah, si Ratnasari keluar masuk dia, apa pengaruh jaringan dia. Jadi ini kesadaran, jadi belajar sekarang harus terasa sekarang kah hasilnya? Belum tentu gitu ya. Kadang besoknya, mungkin akan berapa tahun lagi baru bisa terasa secara langsung gitu. Itu salah satu contoh. Bu Ane ngarang enggak? Nah, kebetulan kalau mau tahu itu istrinya Pak Angga ya. Nah, sekarang dia tidak di situ lagi. Nah, itu nanya dia, perhitungan awal buka itu waktu pembangunan dari PLTU gitu ya, persiapannya itu. Jadi, kita nggak tahu ke depannya kalian bisa jadi apa, ya gunakanlah ilmu-ilmu yang sudah diperoleh untuk bisa menyelesaikan masalah dalam sehari-hari. Nanti saya share token untuk tugas kuis di ini, di forum di Google ini ya, di Google apa, di Google ininya, di Google Classroom-nya di bagian forum ya, untuk link
link tugas kuisnya sudah ada. Bisa saya akhiri? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong kameranya Ada. kita ulang buat bahan laporan. Oke, Bu. 1, 2, Lapor hadir. dibikin cantik, tolong videonya diaktifkan. Kalau begini saya tidak tahu. Nyalakan kamera, Bu. Ya, yang lain cepat sedikit. Nah, cepat selesai. Ayo, Go. Cepat woy, aku mau sarapan woy. ayo. Saya mau ke sekolah juga. Ya, Adam, habis sarapan langsung meluncur ke sekolah. Oke. Bella, aku mau masak nih. Ayo, yang sudah gagah, yang sudah cantik, kasih lihat mukanya. Baru banget, belum cuci muka. Aku mau Baru masak. aja, sudah keluar ini pengaruh jaringan, nggak bagus sekali. Nggak mau dia yang lain melihatkan mukanya, ini antara ada orangnya apa enggak di sini saya nggak tahu. Itu Kayaknya saya. ketiduran, Bu. Kalian juga yang rugi cuma sekedar masuk di sini nggak dapat apa-apa gitu kan. Ini nanti saya share di YouTube loh ya, rekamannya. Oh my Oh god. ya, Bu, ya. Oke, Berapa video sudah, Bu? masuk konten. Masuk konten. Di subscribe aja lah, di subscribe, di like sudah cukup. Oke. Bukan untuk komersial, setidaknya kalian bisa melihat di situ, yang tidak hadir bisa lihat penjelasannya di situ ya kan. Ya, Bu. Untuk contoh-contoh soal nanti bisa dibuka itu di buku, sudah Pak ambil buku paket semua kan? Di bagian Sudah. materi esensial dan beserta contohnya ada. Kalau mau melihat pembahasannya tinggal buka YouTube, itu banyak pembahasan, latihan 1 titik, berapa misalkan ini 5.1, itu kan bagian luas permukaan tabung, 5.2 tentang volume tabung. Nah, itu sudah ada di YouTube. Banyak. Jadi saya tidak membatasi kalian belajar sumbernya dari mana. Ya, Bu. Nah, kalau ada yang dipertanyakan nanti bisa lewat WA di grup, bisa lewat langsung di chat di forum di Google Classroom. Telepon aja, Bu. Ya. Nah, kalau telepon agak susah. Oke, saya akhiri. 1, 2, 3 nyalakan kameranya. Belum saya shoot. 1, 2, 3. Tunggu, Bu, tunggu. Ayo, Ya. kameranya dibuka. Kayak mana ini kalau nggak mau dibuka? Yang lainnya malu-malu tuh, Bu, kalau enggak dan tidur tuh. Ini saya share di ini loh, nah. Saya share ini, screenshotnya saya share dulu di ini di Telegram sekolah ini. Tak apa-apa, biar terkenal kita. Iya, bukan masalah terkenalnya. Ini berarti kalian mengikuti pelajaran ya. Dari 130 yang ikut hanya berapa ini? 41. Yang ikut 41 kok bisa. 43. Berarti sama dengan kemarin. Ini keluar masuk ini. Ya, tolong daftar hadirnya sudah diisi yang hadir ini. Nah, ini 40. Ini ada yang baru masuk nih. Ya. Assalamualaikum, 44. Bu. Waalaikumsalam Tadi ya. jaringannya jelek, Bu. Ya, jaringan cuaca. Nanti saya coba share videonya ulang ya. Jadi nanti bisa nonton YouTube-nya. Tapi lumayan lah ini berapa menit. Tapi ini record-nya aja nanti sore gitu ya. Setengah jam itu di drive itu nanti sore baru bisa gitu. Baru nanti saya share ke YouTube supaya enggak berat. Ya. Oke. Maaf Risma, jadi nanti ini hari belajarnya volume tabung, soal sudah ada, kalian bisa mencari, nanti kalau misalkan tidak bermasalah jaringan, saya rasa sudah bisa dibuka bukunya ya. Nanti saya coba tambahkan materi materi yang ininya, PDF-nya, tapi di PDF-nya enggak ada apa namanya, enggak ada videonya, nanti videonya coba saya share ulang, oke? Oke. Yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.